Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan kerangka tugas akhir sesuai dengan standar yang telah diberikan. Pertama-tama, yaitu kita membuka aplikasi Word. Setelah aplikasi Word terbuka, kita langsung menyeting font di Times New Roman, lalu ukurannya dibuat 12, lalu untuk spasinya dibuat 1,5, dan kita langsung masuk ke layout. Ada di orientasinya kita buat portrait, size-nya kita buat A4, marginnya kita custom. Ini sudah sesuai, 3, atasnya 3, kirinya 4, bawahnya 3, kanannya seharusnya 3, tapi karena tidak cukup jadi udah. Setelah itu kita membuat ini tugas akhir cover. Di covernya ini tugas akhirnya fontnya diganti 14, lalu ada perencanaan, ini judulnya perencanaan jalan baru konstruksi perkerasan kaku akses penghubung jalan Wonogiri Ngadirojo. Ini saya ambil berdasarkan tugas akhir saya waktu SMK. Diajukan sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana program studi strata 1 teknik sipil. Disusun oleh Hernando Lamprakoso, lalu disesuaikan lagi di sini 2023 ya. Lalu selanjutnya ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini fontnya 12. Lalu di bawahnya ada laporan tugas akhir, diperbesar lagi jadi 14, lalu 12 lagi. Lalu di judulnya ini fontnya diganti 14. Setelah itu disesuaikan, ada nama, NIM, lalu telah disetujui pada tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat. Ditandatangani Ketua Program Studi Teknik Sipil dan ditandatangani dosen pembimbing. Lalu selanjutnya adalah abstrak. Abstrak ini membuatnya agak beda ya, karena di spasinya ini yang tadinya 1,5 diganti menjadi 1 aja, 1. Lalu juga untuk ukuran fontnya ini 11, di mana judulnya ditulis dulu, setelah itu ada oleh penulis dan NIM, lalu dijelaskan abstraknya. Jangan lupa diberi kata kunci, yaitu perkerasan kaku dan akses penghubung jalan Wonogiri Ngadirojo. Selanjutnya yaitu moto dan persembahan. Moto dan persembahan, motonya saya buat seperti ini. Persembahannya ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu selalu kepada ayah, ibu, adik, dan semua keluarga. Lalu terhadap dosen, teman-teman seangkatan, sahabat-sahabat. Lalu saya tambahkan, aku belajar, aku tegar, dan aku bersabar hingga aku berhasil. Terima kasih untuk semua. Lalu setelah itu ada kata pengantar. Di sini juga rasa terima kasihnya ditujukan kepada Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Lalu ada Ibu Retna Barwati selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Lalu ada dosen pembimbing yang sudah membimbing, dosen wali, dan segenap dosen jurusan teknik, terutama teknik sipil. Lalu ada ibu dan bapak serta keluarga, dan teman-teman seangkatan, kakak dan adik tingkat, segenap akademika yang mendukung dan memberikan semangat. Di sini juga tak lupa dituliskan kalau tugas akhir ini jauh dari kesempurnaan, jadi masih membutuhkan saran dan kritik untuk membangun dari semua pihak yang sangat diharapkan untuk perbaikan. Lalu ditandatangani penulis. Selanjutnya itu daftar isi. Cara membuat daftar isi, saya menggunakan heading. Heading itu yang ini sama ini ya. Yang heading 1 itu kita sesuaikan dulu. Heading 1 ada lembar pengesahan, abstrak, moto, persembahan, kata pengantar, bab 1 pendahuluan, bab 2, dan lain-lain. Nah, untuk poin-poin ini,
Poin 1.1 latar belakang, 2.1 uraian umum, 3.1, 4.1, 5.1 itu masuknya di heading 2 karena disesuaikan nanti. Setelah itu setelah per judulnya ini di heading, kalau sudah di heading pasti dia bakalan ada itunya, ada segitiga, pasti ada segitiga sikunya. Setelah itu jika sudah di heading semua subjudulnya itu, masuk ke reference, table of contents, lalu automatic table 1. Dimasukin saja, nanti langsung ngelink keluar daftar isinya. Setelah daftar isi selesai, kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Dalam bab 1, terdapat beberapa poin, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian atau kajian, maksud dan manfaat, batasan dan ruang lingkup, penelitian atau kajian terdahulu, serta sistematika penulisan. Selanjutnya bab 2, kajian pustaka. Di dalam bab 2 ada uraian umum, topik 1 dari tujuan 1, topik 2 dari tujuan 2, topik 3 dari tujuan 3. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metodologi. Di dalamnya ada uraian umum, bagan alir, uraian kegiatan, analisis data, pembahasan dan diskusi, kesimpulan dan saran. Setelah itu masuk ke bab 4, analisis data dan pembahasan, di mana di dalamnya ada uraian umum, data yang didapat, analisis data, pembahasan, dan diskusi. Yang terakhir ada bab 5 penutup, yang di dalamnya ada kesimpulan dan saran. Setelah bab 5 masuk di daftar pustaka. Daftar pustaka disesuaikan dengan standar yang telah diberikan di Google Classroom kemarin. Lalu untuk